gugatan 01 dan 03 oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, Egy Sujana marah besar. Keputusan saya sebagai ketua umum dari tim pembela ulama dan aktivis. Tim pembela utama dan aktivis begitu para ya. Aktivis tadi yang dari UI, prinsipal juga Pak Taufik, Rijal Fadila, ada lagi Muslim Arbi, ada lagi Bambang Tri, ada lagi Hatta Taliwang. Nah, tahun 2022 kita dicatatkan sama, tapi lebih sadis waktu yang pertama itu. Begitu ya. Sidang sudah dijanjikan jam 1, jam 12.45 udah diputus. Kita tidak berwenang katanya pengadilan. Ini kan sadis, kita nggak ada di sidang, diputus. Iya. Terus kita nyatakan banding, nggak diproses. Nah, maka kalau gitu sekarang ngapain kita banding lagi, nggak diproses lagi. Jadi sekarang yang ketiga ini, yang kedua kita dinyatakan juga sekarang tidak berwenang. Nah, yang ketiga kita akan lakukan lagi baru. Tentu harapannya hakimnya yang baru, yang masih betul-betul imannya kuat, yang nggak terpengaruh. Yang sekarang yang adili udah pada mati, mudah-mudahan mati semuanya itu. Ya, boleh doain jahat boleh. Gitu. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Nabi Musa mendoakan Firaun binasa. Nah, saya doakan para hakimnya tadi itu yang ngatur semuanya, pengacaranya dibinasakan oleh Allah. Amin semuanya. Amin semuanya. Enggak dikabulkan. Sekali lagi para hakimnya, baik yang di Mahkamah Konstitusi maupun yang di PN Jakarta Pusat dan para pengacaranya yang membela kezaliman itu dibinasakan oleh Allah. Kurang keras, dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Insya Allah doa orang-orang yang terzalimi dikabulkan. Cuma masalahnya waktunya lambat atau cepat, itu bukan hak kita. Itu udah kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa kita, permintaan kita, insya Allah nggak ada yang ditolak. Hanya waktu cepat atau lambat. Itulah kesabaran, itulah keikhlasan kita dalam berjuang. Seperti kata Rijal tadi, jangan lemah, jangan menyerah. Kita gugat balik. Di samping itu, sebelum itu saya akan datangin komisi yudisial, para hakim di komisi yudisial yang juga memeriksa hakim. Kalau kalian main-main juga, kalian ini udah jelas melanggar kode etik hakim. Hakim tidak jujur, hakim tidak benar, hakim tidak profesional, hakim tidak disiplin. Itulah kode etik hakim. Kalau kalian bela juga, juga dibinasakan juga. Dengar, walaupun banyak teman saya di situ, kalian adalah pecundang, pengkhianat rakyat. Ya, oleh karena itulah juga Mahkamah Agung, badan pengawasannya, membiarkan ini juga semoga cepat dibinasakan oleh Allah. Sehingga nanti gugatan kita yang baru, hakimnya udah pada beriman yang baik, yang sadar, sehingga betul lah bisa diputuskan. Memenangkan Anies. Memang nggak punya ijazah. Kalau punya, Otto, saya tantang kau Otto, sama-sama lawyer kita. Saya tantang kau. Datang, mana tunjukkan ijazah? Tunjukkan. Kau sudah janji. Kau sudah janji. Kalau enggak, kau memberi keterangan palsu di sidang. Aku laporkan 7 tahun sanksi buat kau nanti. Otto, jangan belagu kau. Maju sini, ya. Tunjukkan itu ijazah Pak aslinya Jokowi. Jangan bikin rakyat susah. Ya, itulah Egy Sujana yang mengutuk hakim MK dan hakim-hakim yang lain, termasuk juga pengacaranya yang dianggap pecundang, pengkhianat, dan akan dikutuk, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya benar-benar mengerikan ya. Cuman dikabulkan apa enggak itu kan ya belum tentu dikabulkan. Namanya juga doa orang yang sakit hati atas kekalahan Anies Baswedan ya. Orang yang sakit hati tidak dikabulkan doanya kecuali orang-orang yang ikhlas. Egy, aduh payah Egy. Kemudian kita saksikan lagi mengenai pidato daripada teman-teman Egy Sujana yang begitu mengecam kepada Presiden Joko Widodo. Ini bukti peradilan sesat. Kemudian peradilan tadi sesat dinyatakan begitu, ada diktum yang menyatakan bahwa
peradilan atau pengadilan tidak berwenang atau disebut berbasis kompetensi absolut. Tanpa alasan hukum yang akan kita uji juga. Jadi artinya bahwa pilihan berikut yang bisa kita lakukan atau kita usulkan sebagai prinsipal ke kuasa hukum, banding, gitu kan, banding, karena itu adalah upaya hukum, diuji lebih tinggi lagi. Yang kedua, atas peradilan sesat, maka bisa saja ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat beserta para hakim kita adukan ke Mahkamah Agung. Itu juga bisa dijadikan komisi yudisial. Itu bisa kita lakukan. Jadi mungkin nanti dipertimbangkan oleh kuasa hukum bersama prinsipal tentang itu. Dan yang ketiga, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya yang lain yang jelas bahwa soal ijazah palsu ini tidak membuat prinsipal maupun kuasa hukum menyerah, tidak. Itu kita akan terus berjuang karena ini menyangkut hak rakyat, hak masyarakat, hak publik untuk tahu presidennya punya ijazah enggak, dan ijazah yang dipunyai kalaupun ada asli atau enggak. Ini adalah satu hak dari masyarakat, hak rakyat, dan kita berjuang untuk memperjuangkan hak rakyat itu. Bukan sembarang ngadu-ngadu, bukan sembarang lapor-lapor, bukan sembarang masuk-masuk ke ruang-ruang pengadilan, bukan. Ini adalah untuk memperjuangkan hak rakyat supaya tahu yang presidennya itu punya ijazah enggak, dan ijazah kalau dipunyai asli atau enggak. Masa yang begitu aja nggak ngerti? Gitu. Masa yang begitu aja nggak paham? Kalau mau apa lagi? Memang dia sembunyikan itu. Jadi pengadilan jalanan yang berwenang. Pengadilan apa yang harus berwenang sekarang? Mau pengadilan rakyat? Pengadilan jalanan? Pengadilan yang kemudian merupakan gerakan-gerakan rakyat, masyarakat? People power? Kalau terjadi people power salah sendiri. Hukum tidak menyelesaikan. Itu pidato daripada Rizal Fadilah yang begitu sangat mengecam hakim yang meloloskan daripada ijazah Presiden Jokowi. Jadi tetap tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi adalah asli dan Pak Jokowi punya ijazah di UGM ya. Ya ini memang orang-orang yang ribet, padahal sebetulnya Pak Jokowi jelas-jelas punya ijazah, dan para alumni juga mengatakan ada tim alumninya, maksudnya teman-teman alumni juga ada, diakui juga. Bahkan di UGM ada dari UGM ya, BEM UGM itu mengatakan kalau Pak Jokowi adalah alumnus yang memalukan. Kalau alumnus berarti kan memang ada di situ. Itulah keceplosan ya. BEM UGM-nya mengatakan Pak Jokowi adalah alumnus yang memalukan UGM. Ya berarti ya dengan serta-merta itu adalah mengakui kalau Pak Jokowi itu adalah merupakan alumni UGM. Ya tak perlu menunjukkan ijazah lah. Buat apa ngurusin orang-orang sampah yang gila seperti itu? Untuk apa? Lagian tak perlu menunjukkan ijazah. Yang penting bukti nyata Pak Jokowi bisa bekerja dengan sebenar-benarnya bekerja dan mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa Indonesia. Itu yang paling penting.